pertama itu adalah latar belakang. Dalam era modern yang ditandai dengan perkembangan industri kuliner yang sangat pesat, inovasi menjadi faktor penting untuk menarik minat konsumen dan memenangkan persaingan pasar. Masyarakat, khususnya generasi muda, kini cenderung mencari makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga unik, praktis, dan juga memiliki tampilan yang menarik. Salah satu ide yang muncul adalah lumpia mac and cheese, yaitu perpaduan antara makanan tradisional Indonesia, yaitu lumpia, dengan cita rasa western yang digemari anak muda, yaitu makaroni mac and cheese. Alasan kelompok kami memilih menu tersebut yaitu yang pertama, inovasi menu yang unik dan juga jarang ditemui, sehingga memiliki potensi menarik perhatian konsumen yang suka mencoba hal baru. Yang kedua, menggabungkan makanan lokal dan western, yang keduanya sudah dikenal luas, sehingga meningkatkan peluang penerimaan pasar. Lalu yang terakhir, bahan baku mudah diperoleh dan relatif murah, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan harga jual dapat bersaing. Lalu selanjutnya adalah hal apa yang perlu kita perbaiki. Yang pertama itu kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis, lezat, dan kekinian, tetapi tetap terjangkau dan juga cocok untuk segala kalangan. Yang kedua, minimnya cemilan berbahan dasar pasta yang dikombinasikan dengan makanan lokal, sehingga peluang inovasi masih sangat terbuka. Lalu yang terakhir, inovasi menu yang unik dan jarang ditemui sehingga memiliki potensi menarik perhatian konsumen yang suka mencoba hal baru. Lumpia mac and cheese menawarkan rasa yang lezat, praktis, mengenyangkan, dan unik. Dengan harga terjangkau serta kemasan rapi, produksi dilakukan menggunakan bahan berkualitas dari pemasok seperti Superindo dan toko frozen food, serta alat-alat masak sederhana. Kegiatan utama meliputi pengolahan isian, pengembangan resep, pemasaran melalui media sosial, distribusi ke titik strategis, dan juga penetapan harga yang kompetitif. Sumber daya yang dibutuhkan mencakup kemasan, peralatan standar, akun media sosial aktif, SDM, dan desain kemasan yang menarik. Pasar utamanya adalah mahasiswa Universitas Airlangga, diikuti dosen, dan juga masyarakat sekitar. Hubungan pelanggan dijaga melalui respons yang cepat, transparansi stok, sistem pre-order, dan pengumpulan feedback. Penjualan dilakukan lewat Instagram, WhatsApp, penjualan langsung, dan juga melalui perantara. Struktur biaya terdiri dari variable cost 95.600 untuk 12 packs, dan fixed cost 11.500, sehingga HPP menjadi 9.000 dengan margin 30%. Harga jual ditetapkan 12.000 per packs. Pendapatan berasal dari penjualan langsung di booth, event, dan juga titik-titik strategis lainnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran kami. Jadi yang pertama, di atas saya terdapat logo produk kami. Dan apa sih merek kami, yaitu By Mac and Cheese. Kenapa kami memilih merek itu dan logo seperti ini? Karena menurut saya mudah diingat. Karena kami pun juga terinspirasi dari film Disney, yaitu Baymax. Dan selanjutnya untuk tagline kami yaitu Lumpia mac and cheese, cheesy, creamy, and well. Karena menurut saya itu juga kekinian dan gampang diingat untuk semua usia. Jadi apa aja sih saluran distribusi yang kami gunakan? Jadi yang pertama untuk online. Online bisa menggunakan website resmi dari kami atau bisa menggunakan marketplace seperti Shopee Food atau GoFood, dan juga bisa pre-order via WhatsApp, Instagram, dan sosial media lainnya. Untuk offline itu juga bisa langsung datang ke booth atau juga bisa menggunakan agen atau reseller. Selanjutnya, untuk brand positioning kami adalah Lumpia Mac and Cheese adalah camilan fusi modern yang menggabungkan renyahnya lumpia khas Indonesia dengan creamy-nya mac and cheese, menghadirkan pengalaman rasa yang baru dan unik, kekinian, dan cocok untuk semua usia. Media sosial yang kami gunakan berupa TikTok, Instagram, maupun WhatsApp yang berisikan tentang video masak, review makanan, dan sebagainya. Promosi yang kami gunakan adalah sebuah poster, yang dimana poster tersebut terdapat nama serta gambar produk, nama toko, harga, stok yang terbatas dengan sistem penjualan pre-order, serta nomor yang bisa dihubungi. Kita masuk ke dalam evaluasi produk. Nah, produk kami dihargai dengan harga 12.000 per pack dan isinya adalah 4 pieces per pack. Nah, dari penjualan kami awal hingga ke-7 dan expo yaitu penjualan ke-8, kami memiliki masukan-masukan yang banyak dari pelanggan. Masukan itu kami dapatkan dari percakapan secara langsung dan melalui pesan dari WhatsApp ataupun Instagram. Nah, diantaranya yang pertama, sebaiknya lebih ditambahkan untuk rasanya, bisa asin atau pedas. Terus yang kedua, masih banyak minyak. Yang ketiga, kurang crispy. Yang keempat, sudah enak namun kurang lumer. Yang kelima, bisa disajikan lebih hangat lagi. Nah, dari evaluasi tadi, kami melakukan berbagai perubahan strategi. Yang pertama, menambahkan garam ataupun lada dengan takaran yang lebih pas. Yang kedua, jarak waktu menggoreng dan menjual lebih singkat supaya masih hangat dan crispy. Yang ketiga, merapikan lipatan kulit mac and cheese supaya lebih berbentuk seragam dan tertutup seluruh permukaannya agar minyak tidak masuk ke bagian dalam mac and cheese. Yang keempat, mengganti kulit mac and cheese dari yang berbentuk persegi ke bentuk lingkaran karena memiliki luas yang lebih besar sehingga mac and cheese tertutup sempurna. Nah, produk kami juga dapat dibeli melalui satu pre-order dan yang kedua yaitu direct selling. Kita menggunakan dua metode ini karena kita yakin bahwa ada yang ingin pre-order dan juga yang ada ingin direct selling, karena menurut kelompok kami dari kita memakai penjualan dengan dua cara ini dapat meningkatkan penjualan produk kami.
Nah, selanjutnya kami membahas hasil dan profitabilitas. Nah, ringkasan penjualan. Selama Expo 2025 ini berhasil terjual sebanyak 25 box lumpia mac and cheese dengan omset 300.000. Selain itu, total akumulasi penjualan dari tahap pertama hingga ke-7 termasuk Expo yaitu sebagai berikut. Nah, sehingga total box yang terjual selama periode tersebut adalah 161 box. Kemudian perhitungan total omset. Nah, dengan harga jual 12.000 per box, omset dari seluruh penjualan adalah dengan total 161 box, total omset yaitu Rp1.932.000. Nah, penjualan konsisten meningkat dari awal uji coba hingga mencapai stabil di 25 box per penjualan terakhir dan Expo, menunjukkan pertumbuhan minat pasar. Kemudian perhitungan laba kotor atau kasarnya, dengan HPP sekitar 9.000 per box, laba kotor per box adalah 3.000. Laba kotor total 161 dikali 3.000 yaitu 483.000. Pada skala Expo, usaha ini lebih berfungsi sebagai sarana uji pasar dan latihan. Jadi pada saat Expo kita juga memanfaatkan atau bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan produk kita kepada orang lain. Dan untuk selanjutnya kami kembangkan ke wirausaha selanjutnya, yaitu kami akan melaksanakan metode di mana produk kami akan kami press menggunakan mesin, kemudian kami jual dengan kondisi masih frozen dan beku dan belum matang. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Berikutnya adalah refleksi yang kami dapat selama kurang lebih kami berjualan selama 8 minggu adalah yang pertama, kualitas produk konsistensi adalah raja. Pelanggan akan sangat menghargai rasa yang sama setiap kali mereka membeli. Dan inkonsistensi resep atau bahan baku dapat merusak reputasi lebih cepat daripada kenaikan harga. Yang kedua adalah operasional dan biaya manajemen food cost krusial. Biaya bahan baku food cost sangat fluktuatif. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada negosiasi pemasok yang baik dan minimasi food waste di dapur. Yang ketiga adalah pemasaran dan tren kebutuhan visual dan review. Dalam bisnis makanan, tampilan produk atau fotografi dan ulasan positif dari platform daring adalah penentu keputusan pembelian yang paling kuat. Dan yang selanjutnya adalah strategi keberlanjutan penjualan kami. Keberlanjutan kualitas standarisasi dapur atau SOP, membuat standar operating prosedur yang SOP tadi dan kartu resep terperinci meskipun hanya untuk satu menu. Lakukan pelatihan rutin untuk memastikan semua staf memasak dengan standar yang sama. Yang kedua adalah peningkatan profitabilitas diversifikasi pemasok. Memiliki setidaknya 2 pemasok terpercaya untuk bahan baku utama, tinjau food cost bulanan dan lakukan penyesuaian porsi atau harga secara strategis jika terjadi kenaikan biaya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ekspansi dan jangkauan optimalisasi platform digital. Alokasikan sumber daya untuk fotografi, produk berkualitas tinggi dan mengelola respon terhadap review pelanggan secara proaktif. Terima kasih. Itu dia pemaparan tentang produk kami Lumpia Mac and Cheese. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek IG kita di bymac.cheese. Terima kasih dan jangan lupa beli.